Teman-teman udah tahu kan kalau ternyata jenis penyakit stroke itu kebanyakan ada dua, dimana ini adalah stroke yang terjadi karena penyumbatan dan stroke yang terjadi karena pemecahan pembuluh darah. Pecahnya dari pembuluh darah otak ya teman-teman. Jadi stroke itu ada dua jenis, yaitu tadi penyumbatan dan juga pemecahan. Nah kebetulan si paman saya itu terkena stroke di bagian penyumbatan pembuluh darah teman-teman. Jadi beliau itu awalnya merasa kesemutan, sering merasa pusing, sering merasa kaki dan tangannya itu kebas. Nah, tapi beliau itu tidak hiraukan, beliau diamkan saja, beliau abaikan. Nah, sampailah suatu ketika pagi-pagi beliau mau mengantar bosnya. Beliau sudah pakai rapi, sudah mau berangkat, sudah mau masuk mobil. Ini teman-teman, tiba-tiba pingsan teman-teman. Nah, siapa yang tahu ternyata pingsan itu setelah itu kan dibawa ke rumah sakit nih teman-teman sama keluarga. Nah, dibawa ke rumah sakit, sampailah di rumah sakit, dicek sama dokter, kemudian dicek, diteliti. Nah, ternyata paman saya itu didiagnosa terkena penyakit stroke teman-teman. Nah, sudahlah beliau akhirnya dirawat di rumah sakit itu selama kurang lebih 6 hari lah teman-teman. Nah, setelah 6 hari itu baru beliau itu pulang ke rumah. Nah, setelah pulang ke rumah, beliau ini mulailah menjaga pola hidup sehat. Kemudian beliau ini mencoba dengan pengobatan alternatif teman-teman. Karena kita tidak tahu ya teman-teman, bahwa jalan untuk kembali pulih dari seseorang itu beda-beda, tergantung dengan kondisi tubuh dan juga pola kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian paman saya mulailah melakukan pola hidup sehat, pengobatan alternatif itu menggunakan obat herbal alami teman-teman. Dimana paman saya itu mengonsumsi obat herbal dari Cina teman-teman, dan kemudian selama 3 bulan itu sudah tahu efek obatnya teman-teman, ada efek positifnya ya. Jadi paman saya yang dulunya itu tidak bisa gerak, tangan dan kakinya kaku, itu bisa gerak loh teman-teman. Sekarang bahkan beliau itu sudah hampir pulih, bukan hampir, tapi sudah pulih teman-teman. Bahkan beliau tidak bolak-balik rumah sakit check up lagi, bahkan beliau sudah lepas dari obat-obatan teman-teman. Jadi semoga kisah ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua ya.